dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sini, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamila, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh, tuk-tukan sudah menjauh. Aku pintu berapa panas. Tuk-tukan ada di mana, Wina? Tuk-tukan berada di jalan bagus. Ini cepat. Ini keluar dari karena saya mencintaimu Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas tinggalkanmu Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Ikuti artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivonero, Hana Sambaya, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Di mana aku? Kau berada di sebuah lembah yang angker. Lembah yang sering disebut orang dengan nama Lembah Merata. Lembah Merata. Ikutilah episode ke-7, Lembah Merata, Lembah Merata, Lembah Merata. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-25 ini didukung Anda oleh sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Heristiono sebagai Kimujur, Eli Burhan sebagai Nyi Sepi, Ivonero sebagai Wulandari, Ferry Fadli sebagai Batara, Elias sebagai Kiwista, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kisabrang untuk sementara ditunjuk oleh Raden Wangsadirja untuk menjalankan pemerintahan di desa Lubuk Mentilin menggantikan almarhum Kirekso. Kisabrang sangat gembira menerimanya. Bahkan belum beberapa hari, Kisabrang sudah menjalankan pemerintahan dengan tangan besi, sehingga penduduk Lubuk Mentilin bernama benci terhadapnya. Keasikan Kisabrang menjadi pengganti lurah membuat Mak Rompang marah. Mak Rompang kembali memperingatkan Kisabrang bahwa laki-laki itu ditugaskan untuk membunuh Kimujur, karena Kimujur sedang berada pada hari sial. Sementara itu di puncak Gunung Raya,
Nyi Sepi dan Ki Mujur sudah sepakat untuk menjodohkan kedua murid mereka, yaitu Wulandari dan Batara. Keputusan itu membuat Wulandari menjadi sangat malu, karena Wulandari mendengar langsung pembicaraan kedua orang sakti itu. Apa kau tidak dengar aku, Ki Sabrang? Walau saya tidak bisa melihat wujud Mak Rompang, tapi saya mendengar suara Mak Rompang. Apalagi yang kau tunggu? Kerjakanlah. Bagaimana saya bisa membunuh laki-laki sakti itu, Mak Rompang? Sedangkan saya tidak punya ilmu kedikjayaan sama sekali. Nanti aku akan yang memberimu ilmu kedikjayaan. Sehingga dengan mudah kau akan membunuh laki-laki itu. Dan ingat, 1 minggu lagi Ki Mujur akan sampai pada hari sialnya. Kenapa tidak Mak Rompang saja yang membunuhnya? Aku tidak mau mengotori tanganku dengan darah laki-laki tua itu. Kenapa tugas ini diberikan padaku, sedangkan aku masih ingin hidup? Aku belum mau mati di tangan Ki Mujur. Nah, berangkatlah sekarang. Sekarang, Mak Rompang? Malam ini? Iya, malam ini. Aduh, saya tidak tahu harus berangkat kemana. Pergilah ke puncak Gunung Raya. Di sana kau akan bertemu dengan Ki Mujur, karena dia memang tinggal di sana. Lalu... Janganlah bingung, sesampainya di sana nanti, kau akan berubah menjadi Batara. Berkat ilmu yang aku berikan sementara untukmu, ilmu 1000 muka. Dan ini, campurkan racun ini ke dalam minuman laki-laki itu. Tapi... Jangan bingung, aku akan menemanimu selama dalam perjalanan nanti. Tapi ingat, kalau tidak juga kau kerjakan tugas ini, maka kau yang akan aku bunuh. Aku harus mengganggumu malam-malam begini, Twista. Ada apa, Ki Sabrang? Aku akan pergi selama 2 minggu. Jadi tugas sehari-hari kau yang melaksanakan. Tapi kalau ada hal-hal yang penting, jangan kau tentukan sendiri. Kau harus menunggu kedatanganku. Baik. Tapi kalau Ki Sabrang lawan, saya akan menghadap Den Ayu Gandini untuk minta nasihat. Tidak perlu. Gandini tidak ada urusan lagi dengan tugas-tugas ini. Seluruh wewenang sudah diberikan kepadaku oleh Raden Wangsadirja. Manusia ini serakah betul. Wewenang bukan ditentukan oleh Raden Wangsadirja, tapi langsung oleh Sri Baginda Maharaja. Sudah 2 hari. Aku dan muridku berada di puncak gunung ini, Ki Mujur. Dan aku merasa sudah cukup kunjunganku ini. Apakah kau takut terjebak kabut di jalan setapak di lereng gunung ini? Iya, sedangkan pagi ini matahari bersinar cerah, biru tanpa berawan sedikit pun. Ya, baiklah. Turunlah ke bawah sebelum kalian terjebak di lereng gunung ini nanti. Sebelum aku dan muridku turun, ada sesuatu yang mengganjal perasaanku. Apa itu? Katakanlah. Kenapa begitu mudah orang naik ke tempatmu ini? Semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga kalau saja nasibmu buruk, maka Mak Rompang akan bisa dengan mudah sampai mari. Lalu dia akan mencerur. Kalau dilihat sepintas saja, memang begitu. Tetapi tidak semudah itu, Nyi Sepi. Kalau kau sendiri meneliti lebih jauh, hanya manusia biasa yang akan dapat naik sampai ke padepokanku ini. Dan tidak satupun makhluk lain. Baik makhluk yang disebut peri, siluman dan sebangsanya. Baru sampai di lereng Gunung Raya ini, mereka sudah berjumpa litan turun ke bawah. Tetapi kalau yang datang itu berniat baik, mereka akan bisa sampai kemari. Kalau manusia yang berniat buruk, bagaimana Ki Mujur? Aku tidak takabur. Tapi semoga aku bisa menghadapinya. Kenapa tidak dibuat pagar batin seperti di tempatku, Ki Mujur? Aku tidak mau begitu, Nyi Sepi. Kau membuat pagar di Telaga Sore dengan sangat ketat. Sehingga semut pun mungkin tidak akan bisa masuk tanpa seizinmu. Itu sama dengan mengasingkan diri. Sudahlah. Aku dan Wulandari akan kembali ke Telaga Sore. Semoga kau tidak akan mendapat bahaya apa-apa dengan caramu seperti ini.
Kau jangan mendoakan aku yang buruk-buruk, Nyi Sepi. Aku tidak mendoakan keburukan. Tetapi perasaanku beberapa hari ini selalu saja terganggu bila memikirkan keselamatanmu. Itulah salah satu kenapa aku ingin sekali kemari. Semakin tua, semakin banyak perhatianmu pada aku. Sejak dulu, perhatianku tertumpah padamu. Hanya saja Ki Mujur tidak pernah sadar. Ya. Aku selalu terlambat dalam hal yang seperti itu. Semoga Ki Mujur juga tidak terlambat untuk keselamatan dirimu di sini. Terima kasih atas peringatanmu ini. Lihatlah muridmu. Sejak tadi dia sudah tidak sabar untuk turun dari tempat ini. Dia gelisah bukan karena ingin meninggalkan tempat ini. Dia gelisah karena muridmu Batara tidak ada di sini. Jadi itu sebabnya dia berdiri di sana. Mungkin, tetapi aku telah sampaikan kepadanya bahwa menurutmu Batara juga sering berdiri di sana bila sedang kusut pikirannya. Berdiri di situ memang bisa menghilangkan kesusahan hati. Nah dari sana itu bisa melangan yang indah, yang menghijau, awal yang membentak. Berbahagikah yang masih bisa mempergunakan masa muda mereka dengan baiknya. Tidak seperti kita berdua yang selalu terlambat untuk memulai segala sesuatu. Oh, bertambah aneh pagi ini. Sudah, tidak apa-apa lagi. Wulandari, seolah-olah dia curiga melihat kita. Hei, Wulan, kemarilah. Ada apa, Ki Mujur? Bersiap-siaplah, karena gurumu akan pulang kembali ke Telaga Sore. Saya sudah siap sejak tadi, Ki Mujur. Kau murid yang baik, Wulandari. Tidak menyesal Batara mendapatkanmu. Oh ya, nanti bila kau ingin datang lagi kemari, datanglah, walau tidak bersama gurumu. Bukankah... Kau tidak perlu khawatir. Aku dan gurumu sudah merestui hubunganmu dengan Batara. Kalau kau ingin menemui Batara, datang saja kemari, Wulan. Guru? Sebelum kabut menyelimuti jalan di bawah sana. Ki Mujur, saya ingin pamit. Silakan, Wulandari. Bagaimana? Sudah pulih kembali tenagamu? Sedikit lagi, Kira Bumi. Kau sudah tidak sabar rupanya. Apa kau bosan tinggal di sini? Aku suka tinggal di kampungmu ini. Yang aku bosan adalah pada keadaanku. Aku merasa terlampau lama tenagaku ini pulih seperti sedia kala. Rasanya apa yang aku lakukan ini menjadi sia-sia. Aku sudah mempergunakan ilmuku sampai aku lumpuh tanpa tenaga seperti ini. Sedangkan kejadian yang mengerikan tetap berlangsung di desa Tanah Retak. Mungkin sebuah pelajaran buatmu. Iya, ini memang suatu pelajaran bagus buatku. Bila melanggar larangan seorang guru, maka akibatnya akan jadi begini. Bagus. Kalau kau sudah bisa menarik hikmah kejadian ini. Iya, aku menyesal. Nah, kau sudah bisa berdiri. Sekarang kau harus menunggu sedikit lagi supaya kau bisa berjalan. Mau tidak mau, aku memang harus menunggu. Kau merasakan getaran ini, Batara? Iya, aku merasakan getaran yang datang ini. Apakah ini sebuah serangan, Kira Bumi? Aku belum tahu. Mari kita bersemedi untuk menghindari bahaya ini. Baik. Kau sudah menangkap arti getaran ini, Batara? Sudah, Kira Bumi. Getaran ini mengandung hawa yang hangat, menjalar ke seluruh tubuhku. Rupanya getaran ini ditujukan padamu, karena kau yang merasakannya. Aku sangat kenal dengan hawa hangat ini, Kira Bumi. Iya, rupanya getaran hangat ini datang bukan untuk mencelakakan kita, tapi datang untuk membantumu. Betul, Kira Bumi. Hawa hangat ini adalah tenaga yang dikirim oleh guruku. Gurumu adalah guru yang baik. Dia tahu muridnya dalam keadaan sakit. Dia bantu memulihkan kesehatanmu, walau gurumu itu berada di tempat yang jauh. Seluruh tubuhku terasa hangat. Tenagaku berangsur-angsur pulih kembali, Kira Bumi. Terima terus getaran ini, Batara, sehingga kau benar-benar pulih tenagamu. Tenagaku sudah pulih kembali, Kira Bumi. Seluruh urat dalam tubuhku sudah terasa kuat. Kalau kau sudah merasa kuat, hentikanlah semedimu. Baik. Aku sudah sampai di kaki Gunung Raya.
Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa sampai ke puncak gunung yang tinggi ini. Sedangkan di sekelilingku hanya hutan belantara. Aku tidak tahu harus berbuat apa di sini. Bisa-bisa aku mati kelaparan di tengah hutan ini. Kemarilah! Aku melihat seorang perempuan berdiri di tepi hutan ini. Iya, betul. Seorang gadis cantik berambut panjang. Rambutnya terurai sampai ke mata kaki. Sedangkan pakaiannya putih panjang membalut seluruh tubuhnya. Apa iya ada gadis cantik berada di hutan yang sepi seperti ini? Dia memanggilku. Aku akan menunjukkan jalan untukmu. Kamu tahu aku mau kemana? Kamu mau ke puncak gunung ini? Iya. Mari ikut aku. Hah? Kemana? Ke sana. Di sana ada jalan setapak. Aneh. Gadis ini seolah-olah tahu rencana aku. Ayo, sebelum kabut turun. Kabut turun? Kalau kabut turun, maka jalan setapak ke puncak gunung ini tak akan tampak olehmu. Iya, baik. Ki Sabrang mengikuti gadis aneh yang berparas cantik itu dari belakang. Sementara bau kemenyan keluar dari tubuh yang tinggi semampai itu. Rambutnya yang terurai panjang mengeluarkan bau kembang kenanga. Semakin lama jalan setapak yang mereka tempuh, semakin mendaki dan terjal. Sehingga Ki Sabrang yang sudah tua itu harus berhati-hati kalau dirinya tidak mau jatuh ke dalam jurang. Ketika mereka sudah berjalan sampai di lereng gunung, gadis itu berhenti. Seolah-olah gadis itu tertahan oleh sebuah kekuatan yang tidak tampak. Seolah-olah gadis itu tidak bisa meneruskan langkahnya lagi, sehingga dia menyeringai menahan sakit. Dia memandang Ki Sabrang dengan tajam. Lalu perlahan-lahan, tubuh Ki Sabrang berubah menjadi tubuh Batara, sehingga tahulah laki-laki tua itu bahwa gadis yang berdiri di hadapannya adalah Mak Rompang, karena Mak Rompanglah yang telah berjanji untuk merubah tubuhnya menjadi Batara. Kini wujudmu sudah berubah menjadi Batara. Sehingga Ki Mujur tidak akan curiga kepadamu. Nah, bawalah ini. Nanti masukkan bubuk racun ini ke dalam minuman Ki Mujur. Sehingga laki-laki itu akan tewas. Apakah Marompang tidak menemani aku sampai ke tempat Ki Mujur? Aku hanya sampai di sini. Tapi kau tidak usah takut. Ikuti saja burung gagak itu. Kemana dia terbang, maka kau akan sampai ke padepokan Ki Mujur. Iya, baik. Aneh kereta kuda itu. Bisa naik sampai kemari. Padahal jalan ini sempit dan terjal. Dan kini Mak Rompang itu naik kereta kuda. Lalu mereka hilang di dalam kabut tepat. Kalau aku tidak mau melaksanakan tugas ini, maka aku pasti mati di tangan Mak Rompang. Tapi kalau aku teruskan rencana ini, maka aku takut bertemu Ki Mujur. Jalan yang aku lalui tadi hilang ditutup kabut. Satu-satunya cara aku harus terus naik ke puncak gunung ini. Burung gagak ini terbang rendah di atas kepalaku, seolah-olah mengajakku berjalan ke atas sana. Baiklah, akan aku ikuti kemana burung gagak itu terbang. Sudah tak jauh lagi. Pohon-pohon yang tumbuh di sini sudah jarang. Sebentar lagi aku akan sampai di puncak gunung ini. Ki Sabrang yang sudah berubah menjadi Batara terus mengikuti jalan setapak yang makin mendaki. Sementara burung gagak suruhan Mak Rompang terbang rendah di atas kepalanya. Kabut tebal mulai berarak. Cuaca dingin sudah terasa menusuk tulang. Sementara itu Batara sudah pulih kesehatannya berkat tenaga gaib yang dikirimkan oleh gurunya. Aku sudah sampai di puncak Gunung Raya. Ternyata di sini ada tanah datar yang cukup luas. Dan itu gubuk kecil dari bambu itu pasti tempat tinggal Ki Mujur.
Apakah aku berani menemui Ki Mujur? Batara! Hai, kemarilah. Kenapa kau ragu-ragu? Ki Mujur sudah melihatku. Ilmunya memang cukup tinggi. Kemarilah. Ya. Masuklah. Pintu itu tidak aku pasang. Apakah aku berani masuk? Apa boleh buat aku harus masuk? Sudah kembali kau Batara. Iya. Laki-laki tua ini tidak curiga sedikit pun padaku. Dia benar-benar menyangka bahwa aku ini Batara. Kenapa kau diam saja? Iya. Ini rupanya orang sakti itu. Tapi dia sudah tidak bisa apa-apa. Dia sedang sakit. Oh, Batara. Kenapa kau pandangi saja aku, Batara? Kenapa kau diam saja? Aki sakit? Oh, sejak kapan kau memanggil Aki padaku? Ya, maaf. Celaka, aku harus memanggil apa pada dia? Oh, tolonglah aku. Tenagaku sudah habis terkuras untuk menolongmu. Aku mengirimkan kekuatanku untuk menyembuhkan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Aku melihat kau sedang sakit. Apa yang harus aku lakukan? Tolong, ambilkan aku minum. Aku hampir-hampir tidak bisa berdiri. Apakah ini saatnya aku memberikan racun untuk diminumnya? Kenapa kau diam saja, Batara? Kenapa kau seperti orang bingung? Iya. Lakukanlah segera. Ini saatnya kau memasukkan bubuk racun itu ke dalam minumannya. Bila kau tunggu beberapa saat lagi, maka Ki Mujur akan sembuh. Kekuatannya akan pulih, sedangkan wujudmu akan kembali seperti Ki Sabrang yang asli. Aku mendengar suara bisikan Mak Rombang. Baik, aku harus melakukannya. Kalau tidak, maka aku pasti akan dibunuh oleh Ki Mujur. Biar aku yang mengambilkan minuman itu. Kau lebih banyak termenung. Maaf, aku bingung melihat Aki sakit. Semoga Ki Mujur meminum air hangat yang sudah aku racuni ini. Ini air hangatnya. Silakan diminum. Ya, apa yang kau masukkan ke dalam minuman ini, Batara? Apa ini, Batara? Aku memasukkan ramuan obat ke dalam minuman itu. Ramuan obat apa? Ramuan obat untuk memulihkan tenaga. Di mana kau dapat ramuan ini? Aku diberi orang dan aku sudah pernah mencobanya. Minum lagi, tidak apa-apa. Baunya tidak enak. Celaka, Ki Mujur menatapku dengan curiga. Ya, tapi baiklah, aku percaya bahwa yang kau beri ini adalah obat. Tidak ada murid yang mau mencelakakan gurunya. Celaka, tubuhku mulai berubah. Tubuhku mulai berubah menjadi wujudku yang asli. Ramuan apa ini, Batara? Rasanya tidak enak. Baunya berbangga. Celaka, aku mulai berubah. Kakiku, tanganku, mukaku. Aduh. Kau beri apa aku? Kau beri apa? Aku tidak tahu. Siapa kau? Siapa kau? Aku Ki Sabrang. Telah kau tipu aku. Kau racunnya aku. Ya, memang kau sudah aku racuni. Siapa yang menyuruhmu? Kenapa kau memusuhi aku? Bukankah kita tidak pernah bermusuhan? Memang tidak. Tapi kau punya musuh sejak puluhan tahun yang lalu, bukan? Siapa yang menyuruhmu? Rompak.
Berhasil juga perempuan siluman itu. Berhasil memperdayaiku. Betul juga katanya Sapi bahwa aku dalam bahaya. Tapi aku yang tidak sadar. Tenggorokanku seperti terbakar. Akhirnya mati dia. Kalau tidak, tentu aku yang akan dibunuhnya. Aku berhasil melaksanakan tugasku. Tubuh Ki Mujur perlahan-lahan terkulai di atas balai-balai bambunya. Senyum kecil tersungging di bibir Ki Sabrang memperhatikan kejadian itu. Lalu tanpa menunggu lama, Ki Sabrang meninggalkan riak bujur kaku dengan mulut mengeluarkan busa. Hari sudah semakin sore. Kereta kuda Mak Rompang menunggu Ki Sabrang di lereng Gunung Raya. Sementara di puncak gunung itu, hujan turun rintik-rintik, pertanda alam sekitar turut berduka cita atas wafatnya penghuni puncak Gunung Raya yang sakti dan baik hati itu. Ki Mujur tidak meninggalkan apa-apa di saat hari akhirnya, kecuali murid yang baik dan kekasih lamanya yang bernama Nyi Sepi. Jadi, Kang Batara pulang hari ini? Iya, Andita. Sudah lama sekali aku meninggalkan guruku. Sudah sebulan lebih aku di sini. Mungkin kalau hitungan dunia sana, aku sudah pergi selama setahun lebih. Lalu, kapan Kang Batara akan kembali lagi ke dusun kami ini? Ya, kalau umurku panjang, kalau langkahku sampai, aku akan kembali lagi kemari. Kira Bumi, aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas perawatan yang telah Kira Bumi berikan padaku dan yang telah diberikan Andita padaku selama aku di sini. Dan kini aku mohon diri untuk pulang ke duniaku. Pergilah Batara. Semoga kau selamat di dalam perjalanan. Rama, apakah saya boleh mengantarkan Kang Batara sampai di batas desa? Pergilah, asal kau jangan keluar dari desa kita. Terima kasih, Rama. Dan untukmu Batara, aku peringatkan, kalau di dalam perjalanan nanti kau bertemu dengan Nyai Dusila, jangan kau ladeni dia, karena kau tidak akan bisa menandinginya. Terima kasih atas peringatan yang telah Kira Bumi sampaikan kepadaku. Pergilah, mungkin gurumu sangat menanti kedatanganmu Batara. Iya Kira Bumi, permisi. Kenapa kau berhenti di sini, Andita? Kang Batara, saya hanya bisa mengantarkan Kang Batara sampai di sini, karena inilah batas desa kami. Oh, begitu? Iya Kang Batara. Kalau Kang Batara sampai di negeri Kang Batara, waktu tidak akan berjarak, karena Rama telah mengaturnya untuk Kang Batara. Maksudmu? Rama telah membisikkan pada saya bahwa keberadaan Kang Batara selama sebulan di kampung halaman kami ini akan juga tetap sebulan menurut hitungan orang dunia sana, karena Yang Maha Agung telah mengabulkannya. Kenapa begitu, Andita? Karena banyak hal yang penting telah terjadi di sana, dan Kang Batara harus tahu hal-hal penting itu. Ternyata ayahmu sangat baik padaku, Andita. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan ini. Sudah beberapa kali Kira Bumi menyelamatkan jiwaku. Aku jadi malu. Seharusnya saya yang malu, bukan Kang Batara. Malu? Kenapa harus malu? Kang Batara, saya malu karena selama ini saya hanya mengharap kasih sayang yang tidak pernah datang. Bagaikan saya mengharapkan hujan turun di saat langit cerah, matahari bersinar terang. Apakah memang begini nasib saya yang harus saya jalani? Andita, aku tidak mengerti kemana arah bicaramu. Kang Batara, bukankah saya sedang bicara dengan seorang pendekar yang arif bijaksana? Bukankah saya sedang berhadapan dengan seorang pendekar berhati mulia? Tunjukkanlah kemuliaan itu, sehingga gadis yang berdiri di hadapanmu ini tidak pernah merasa kecewa. Kecewa karena hanya selalu menunggu dalam mimpi datangnya seorang yang dirindukannya. Walau yang dirindukannya itu dekat pada diriku, namun jauh dalam hidup. Andita, hapuslah air matamu. Tidak baik kau menangis di saat aku akan berangkat ke negeriku. Aku nangis ini karena takut Kang Batara tidak akan kembali lagi kemari. Padahal di sini semua tersedia buat Kang Batara. Bila Kang Batara mengatakan pada Ramanda untuk diresmikan jadi warga kami, aku akan kembali, tapi bukan untuk menetap di sini. Karena dunia kita berbeda, Andita. Cara hidup kita pun berbeda. Baiklah, kalau itu yang menjadi alasan Kang Batara tidak bersedia tinggal di sini, pergilah. Tapi jangan lupakan saya bahwa di negeri yang jauh ini ada seorang gadis bernama Andita yang telah menghabiskan hari-harinya menunggu dan menemani selama Kang Batara sakit. Iya, aku akan kembali kemari, Andita, sebagai tanda terima kasihku padamu.
Kau gadis yang baik yang pernah aku jumpai. Pergilah sekarang sebelum Kang Batara terlambat sampai di kampung Kang Batara. Baik, aku pergi. Semoga aku bisa kembali lagi ke negeri yang indah ini. Ya, selamat jalan, Kang. Hah? Kemana Andita? Kenapa baru beberapa langkah aku meninggalkan desa itu, tiba-tiba aku sudah berada di hutan yang lebat ini? Oh, dunia Andita dan Kira Bumi itu dunia yang aneh. Tidak aku sangka kalau aku akan bisa sampai ke sana. Apa yang kau rasakan kan ini? Aku pusing, aku mual. Mungkin kau masuk angin? Aku bukan masuk angin, Kang Wangsa. Aku sedang hamil. Hamil? Iya, aku sedang mengandung anak kita. Hamil, Kandini hamil. Padahal aku belum pernah menyentuhnya. Kang Wangsa bahagia kan bahwa kini aku hamil? Oh, bahagia. Bahagia. Kimpur telah meninggalkan benihnya di dalam rahim istriku. Dan mau tidak mau, aku harus mengakui bahwa itu adalah anakku. Aneh, hidup ini memang aneh. Aku punya anak. Anak kandungku yang dilahirkan oleh Ani. Tapi tidak pernah aku akui secara terang-terangan. Sedangkan kini di dalam rahim istriku telah ada jabang bayi yang bukan benihku. Tapi aku harus mengakuinya. Hidup apa seperti ini? Raden Wangsa dan Raden Ayu, boleh saya mengganggu sepagi ini? Silakan. Silakan. Saya akan memeriksa perkebunan lada. Namun ada seseorang ingin bertemu dengan Den Gandini. Apakah Den Gandini bersedia? Siapa dia, Ki Wista? Petani di dekat rumah saya. Istrinya bernama Pinik. Kenapa istrinya? Istrinya sedang hamil. Lalu apa hubungannya dengan Gandini? Dia ingin kemurahan hati Den Gandini supaya memberinya baju apa saja. Karena perempuan itu sedang mengidam. Apa hubungannya dengan baju istriku? Begitu dia mengidamnya, Den Wangsa. Oh, baik. Ambil saja baju yang tersangkut itu. Maaf, Raden Wangsa. Perempuan itu menginginkan baju Den Gandini. Baik. Akan aku berikan yang ini. Ini baju bagus. Nah, bawalah ke sana dan berikan padanya. Semoga kalau anaknya perempuan akan secantik istriku ini. Terima kasih, Den Wangsa. Tapi maaf, perempuan itu ingin Den Gandini sendiri yang mengantarkannya ke sana. Ah? Iya, begitulah kalau perempuan sedang mengidam, Den. Ada-ada saja. Padahal istriku tidak bisa meninggalkan rumah. Bukankah hari ini Den Gandini akan menemani saya berkeliling desa? Istriku sedang hamil, Ki Wista. Jadi tidak boleh lagi mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Oh, Den Gandini sedang berbadan dua? Selamat buat Raden berdua. Saya dan juga tentu seluruh penduduk desa akan gembira mendengar berita ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Antarkanlah baju ini pada perempuan itu. Iya, Den. Akan saya antarkan sendiri. Gandini lama dia termenung memikirkan desa yang selama ini dipimpin oleh ayahnya. Kini, ada orang lain yang tidak bersangkut paut dengan urusan desa, menyerobot begitu saja. Orang itu tidak lain adalah Ki Sabrang. Namun pikiran itu cepat-cepat dia buang. Dia harus memikirkan bagaimana supaya dia bisa menjaga kesehatannya, supaya bayi yang dikandungnya akan sehat dan selamat sampai lahirnya nanti. Baru 1 minggu aku tinggalkan tempat Mujur. Tetapi perasaanku ingin kembali ke sana. Kenapa ya? Apa yang sedang terjadi di puncak Gunung Raya itu? Nyi Guru sedang muram? Apakah Nyi Guru sakit? Tidak, Bulan. Hanya perasaanku tidak enak. Pikiranku selalu pada Ki Mujur. Apakah Ki Mujur sakit? Bukankah kita baru 1 minggu dari sana, Nyi Guru? Bukankah Ki Mujur kita tinggalkan dalam keadaan sehat? Iya. Tetapi perasaanku selalu gelisah. Sudahlah, Nyi Guru. Tidak usah dipikirkan. Dia begitu percaya pada dirinya. Sehingga tempat itu tidak dia pakai dengan baik. Dia yakin bahwa setiap manusia yang berbuat jahat padanya bisa dia hadapi. Padahal kita ini mempunyai hari-hari yang naas. Hari-hari sial. Bila bahaya datang pada hari sial kita. Walau hebat bagaimanapun kita, pasti kita akan celaka. Betul juga, Nyi Guru. Kalau aku datang lagi ke sana, nanti si tua itu mentertawakan aku. Bahkan dia akan menyindir bahwa perasaan lama, cinta lamaku sedang kamu. Apakah Ki Mujur mau bicara begitu, Nyi Guru? Kadang-kadang, dan aku tidak suka mendengarnya.
Apakah kau berani kalau aku utus ke puncak Gunung Raya, Wulan? Kemanapun Nyi Guru suruh, akan saya lakukan. Kalau begitu, berangkatlah kau ke sana. Sampaikan pesanku pada Ki Mujur agar dia memasang pagar gaib untuk siapa saja. Sehingga siapapun tidak akan bisa masuk ke sana tanpa seizinnya. Baik, Guru. Saya berangkat sekarang juga. Hati-hati. Tempuhlah jalan yang sepi. Hindari jalan yang ramai. Karena Mak Rompang sedang berada di antara keramaian itu. Iya, Nyi Guru. Saya mohon diri. Pergilah. Doaku mengiringimu, Wulandari. Gandini, siang ini aku harus pulang ke kota raja. Lalu kan? Lalu bagaimana? Bagaimana dengan desa ini? Bukankah seluruh urusan desa ini dikerjakan oleh Ki Sabrang? Dan saya, Kang Wangsa? Kau tetap di sini. Buat apa saya di sini? Saya tidak mau diperintah oleh Ki Sabrang. Dia tidak akan berani memerintahmu, karena kau adalah istriku. Tapi aku tidak mau dia yang meneruskan dan menggantikan kedudukan Ki Rekso. Jadi siapa? Aku yang berhak, karena aku anak Ki Rekso. Kau perempuan, Gandini, dan kau sedang hamil. Mana mungkin kau yang memimpin desa ini? Aku tetap ingin memimpin desa ini. Dan aku harap Kang Wangsa mengusahakan surat keputusan dari Baginda Maharaja. Tuh, mana mungkin aku bisa seenaknya menghadap Baginda Maharaja, Gandini? Kalau Kang Wang tidak dia, aku ikut Kang Wangsa ke kota raja. Aku tidak mau di sini. Aku tidak sudi diatur oleh Ki Sabrang. Gandini, percuma kamu ikut ke kota raja. Di sana kau tidak akan bisa tenang. Di sana sangat sibuk. Kalau kau di sini, maka kau bisa tenang. Tenang untuk dirimu. Dan tenang untuk bayi yang sedang kau kandung itu. Aku mau tinggal di sini. Asal Kang Wangsa mengusahakan surat penunjukan kerajaan atas diriku. Baiklah. Akan aku usahakan. Terima kasih. Kau tidak perlu bersedih. Aku pasti mengusahakan surat itu. Aku sedih karena aku tinggal sendiri di sini. Tidak ada kawan yang bisa aku ajak bicara. Bukankah ibumu ada? Iya, kalau ibu cepat pulang, aku tentu ada kawan. Ibumu tentu akan cepat pulang. Nah, Gandini, aku berangkat. Baik-baiklah. Kapan Kang Wangsa kembali kemari? Nanti, kalau pekerjaanku sudah aku selesaikan di kota raja. Aku bebas. Aku bebas. Bebas aku dari bencana di Lubuk Mentilin ini. Aku mengawini Gandini, tidak dapat apa-apa. Bahkan yang mendapatkan Gandini adalah Kimpur. Memang kau lebih bagus, mampus Kimpur, daripada kau mengkhianati aku. Siapa lagi yang datang malam-malam begini? Baru aku ingin istirahat. Siapa? Hamba yang mulia. Masuk. Ada apa? Ada yang mau menghadap yang mulia. Apa kau tidak tahu bahwa aku baru datang? Tahu yang mulia. Tapi tamu itu memaksa ingin bertemu yang mulia sekarang juga. Tamu tidak tahu diri. Suruh besok pagi kembali kemari. Baik yang mulia. Baru satu hari aku di kota raja. Sudah ada yang ingin bertemu. Paling-paling orang itu datang mengajak aku minum-minum malam ini. Apalagi ini? Siapa? Hamba yang mulia. Masuk. Ada apa lagi pengawal? Maaf yang mulia. Tamu itu memaksa untuk bertemu yang mulia malam ini juga. Siapa tamu itu? Dia mengatakan bahwa yang mulia sangat kenal dengan dia. Jangan-jangan orang dari... Suruh dia masuk. Hamba yang mulia. Tapi tidak mungkin dari istana. Atau aku tidak bisa menebak siapa yang datang ini. Selamat malam, Raden Wangsa. Kamu yang datang, Ki Sabrang? Betul, Raden. Seharusnya kamu tidak mengganggu aku malam ini. Karena aku baru datang dari Lubuk Mentilin pagi tadi. Betul, Raden. Tapi saya sudah menunggu Raden sejak tadi siang. Pengawal Raden tidak memberikan kesempatan untuk saya bisa menghadap Raden. Sudahlah. Apa perlumu malam-malam begini datang kemari? Saya datang membawakan ini untuk Raden. Apa ini? Bungkusan apa ini? Silakan Raden buka sendiri bungkusan ini. Uang. Banyak sekali uang ini, Ki Sabrang. Ya, saya membawanya dari Lubuk Mentilin untuk Raden Wangsa. Untukku? Uang ini untukku? Iya, Raden Wangsa. Karena saya tahu bahwa Raden Wangsa butuh persediaan uang. Karena tentu Raden Wangsa sudah habis untuk pesta perkawinan dengan Raden Gandini. Ternyata kamu kawan yang baik, Ki Sabrang. Kalau tidak, mana mau saya jauh-jauh menyusul Raden ke kota raja ini. Iya. Dan aku harap kau cepat kembali ke Lubuk Mentilin. Karena tidak ada orang yang memimpin desa itu bila kau tinggalkan. Iya, Raden. Tapi saya harap saya bisa kembali ke Lubuk Mentilin dengan membawa surat dari kerajaan. Surat pengangkatanmu menjadi lurah? Betul, Raden.
supaya saya lebih mantap menjalankan tugas di sana. Permintaanmu permintaan yang sulit untuk dikabulkan, Ki Sabrang. Karena aku harus menghadap ke istana untuk memohon surat itu. Saya rasa tentu tidak sulit bagi Raden meminta surat itu. Mengingat Raden adalah seorang bangsawan tinggi. Baiklah. Besok kamu datang lagi kemari. Ya, terima kasih Raden Wangsa. Aduh, Den Gandini, celaka Den, celaka. Ada apa sih, Wista? Apa yang terjadi? Para tukang pukul Ki Sabrang berbuat semaunya terhadap penduduk. Apa yang mereka lakukan? Mereka memukuli penduduk yang tidak mau memberi uang kepada mereka. Kurang ajar. Ki Sabrang mana? Ki Sabrang ke kota raja, Den. Apa yang diurusnya ke kota raja? Katanya dia dipanggil oleh Sri Baginda Maharaja. Hah? Sejak kapan dia dikenal oleh Sri Baginda Maharaja? Sebaiknya Den Gandini yang menghadapi para tukang pukul Ki Sabrang itu. Karena walau bagaimanapun, tentu mereka akan merasa hormat terhadap Den Gandini. Kenapa tidak Ki Wista saja yang mendatangi mereka? Sudah, Den. Tapi tidak mereka pedulikan. Tapi bagaimana aku? Aku sedang hamil begini. Den Gandini tidak usah berkelahi dengan mereka. Cukup Den Gandini memberikan peringatan saja. Baik. Mari antarkan aku ke sana. Ayo, Den. Mana orangnya, Ki Wista? Itu, Den. Yang sedang minum-minum itu, Den. Panggil dia kemari. Baik, Den. Kalau orang-orang seperti ini menjadi tukang pukul Ki Sabrang, maka hancurlah desa ini. Ini mereka, Den Gandini. Siapa nama kamu? Saya Ulung. Kamu? Saya bernama Jiro. Kenapa kamu memeras penduduk desa ini? Kami tidak memeras. Kami hanya minta uang. Siapa yang menyuruh kamu meminta uang pada penduduk, ha? Ki Sabrang ya? Tidak, Den. Lalu siapa? Ayo jawab, sebelum aku paksa kalian menjawabnya. Tidak ada, Den. Kalian benar-benar sampah di desa ini. Kalian tidak pernah ada di dalam pasukan Lubuk Mentilin ketika desa ini sedang dalam bahaya perang. Maafkan kami, Den. Kalian pasti anak-anak yang suka minum-minum di kebun kelapa ya? Tidak, Den. Kalian mengaku atau tidak? Hah? Iya, Den. Kami anak-anak. Kalian mengaku atau tidak? Iya, Den. Kami anak-anak yang berasal dari kebun kelapa itu, Den. Kurang ajar. Tadi kalian bilang tidak. Aduh, Den. Ampun, Den. Kamu juga. Nih. Ampun, Den. Ampun. Sekali lagi aku mendapat laporan kalian memeras penduduk, maka aku hajar kalian habis-habisan. Maaf, Den. Maaf, Den Wangsa. Hari ini saya akan kembali ke Lubuk Mentilin. Jadi kamu datang kemari untuk meminta surat pengangkatan kamu itu, kan? Betul, Den Wangsa. Supaya saya lebih tenang dan mantap menjalankan tugas, Den. Aku sudah usahakan surat itu. Jadi berhasil, Den? Berhasil. Oh, berhasil, Den. Terima kasih, Den Wangsa. Terima kasih. Mana suratnya, Den? Ini. Tertulis rapi di atas daun lontar ini. Oh, Den Wangsa. Saya resmi menjadi lurah di Lubuk Mentilin. Oh, Den Wangsa, terima kasih, Den. Tunggu dulu. Apalagi, Den? Tidak semudah itu aku memberikan surat ini kepadamu. Kenapa begitu, Den? Kau harus membayar padaku. Membayar? Ya. Bukankah tadi malam saya sudah memberi uang pada Den Wangsa? Untuk mengeluarkan surat ini, aku harus membayar bangsawan istana yang tugasnya mengeluarkan surat ini. Jadi uang yang kamu berikan tadi malam itu sudah habis. Habis, Den Wangsa? Ya, habis. Karena yang aku bayar bukan satu orang saja, tapi banyak orang. Tapi, Den... Terserah kamu. Kalau kamu masih ingin jadi lurah, maka kamu harus bayar. Kalau tidak, surat ini akan aku bakar. Jangan, Den. Saya akan bayar. Nah, kamu harus bayar 2 kali lipat dari uang yang kamu berikan tadi malam. 2 kali lipat, Den? Saya tidak sanggup bayar sebanyak itu, Den. Tidak apa. Nah, surat ini akan saya bakar. Jangan, Den. Saya bayar. Iya, saya bayar. Ternyata kamu banyak uangnya.
Mana bisa orang yang bernama Ki Sabrang itu orang miskin? Ini, Den. Uang saya tinggal ya sebegini. Bagus. Bagus. Ternyata kau kawan yang baik, Ki Sabrang. Dan ingat, setiap bulan kamu harus membayar upeti padaku. Di samping membayar pada kerajaan. Lalu kamu harus menjaga keamanan istriku sekeluarga. Kalau tidak, maka jabatanmu akan aku cabut. Mengerti? Mengerti, Den. Nah, terimalah surat ini. Terima kasih, Den. Bagaimana keadaan di sini selama aku tinggalkan? Hah? Aman, Ki Sabrang. Kenapa muka kalian biru-biru begini? Ki. Ayo bilang. Aku mau tahu. Bagaimana, Giro? Kita bilang saja. Bilang aja. Ayo bilang. Kami berdua dipukul dengan Gandini. Hah? Gandini? Kenapa kalian dipukulinya? Bilang saja, ayo bilang. Ayo bicara. Ki Sabrang mendengarkan laporan kedua tukang pukulnya, sehingga laki-laki itu seperti menahan marah. Apalagi kedua tukang pukul itu menambah bumbu ke dalam cerita mereka, sehingga Ki Sabrang sudah tidak bisa menahan marah. Di tempat lain di telaga sore, Wulandari sedang berjalan menempuh jalan yang jauh. Gadis itu sedang menuju puncak Gunung Raya untuk menyampaikan pesan gurunya. Maaf, Den Gandini, saya datang mengganggu pagi begini. Kau pasti menanyakan tentang kedua orangmu yang aku pukul kemarin, kan? Betul, Den. Nah, kamu sudah tahu apa kesalahan kedua tukang pukulmu itu? Belum, Den. Kedua orangmu itu telah memeras penduduk seenaknya. Itu sebabnya aku beri mereka pelajaran. Tapi, maaf, Den. Sebaiknya kalau orang-orang saya di kemudian hari membuat kesalahan serupa, saya harap Den Gandini tidak bertindak begitu lagi. Karena sayalah yang berhak menghukum mereka. Kenapa begitu? Bukankah aku anak Kirekso? Aku masih punya hak menentukan hitam atau putih di desa ini. Betul, Den. Tapi yang berhak menentukan segalanya di desa ini sekarang adalah saya. Saya telah diangkat oleh Sri Baginda Maharaja sebagai pengganti Kirekso melalui surat ini, Den. Nah, ini suratnya, Den. Dan surat itu telah dibubui cap kerajaan. Bahkan di dalam surat pengangkatan itu, saya juga diberi gelar dengan sebutan Raden Sabrang Paramadharma, yang artinya Raden Sabrang yang berbakti. Berita apa ini? Mengapa jadi begini? Den Gandini tidak usah cemas. Saya akan melindungi Raden Gandini bersama keluarga di desa ini. Apalagi kita sama-sama orang Marompang. Aku akan bicara dengan Kang Wangsa Dirja. Raden Wangsa Dirja pun sudah memberi restu pada saya ketika bertemu di dalam istana, Den. Pergi. Aku sedang tidak bisa menerima tamu hari ini. Pergi. Baik, Den. Baik, saya akan pergi. Mana janji Kang Wangsa padaku? Ternyata Kang Wangsa tidak menolongku untuk mendapatkan surat pengangkatan itu. Kini cita-citaku sudah tercapai. Sekarang tinggal bagaimana aku mengeruk keuntungan. Seluruh tanaman lada di desa ini akan jadi milikku. Aku akan kaya raya. Malam sudah semakin larut. Besok akan aku suruh orang-orangku untuk mengumpulkan seluruh prajurit desa ini. Akan aku atur mereka, sehingga aku akan menjadi raja kecil di sini. Sebaiknya aku istirahat. Besok pagi-pagi, aku harus bertemu dengan pasukan Lubuk Mentilin ini. Mau kemana? Aku mendengar suara orang. Mau kemana kamu? Merompang. Mau kemana kamu? Mau masuk ke dalam, mau tidur. Kau tampaknya bahagia sekarang. Iya, semua itu berkat pertolongan dari Mak Rompang.
Pekerjaanmu memang bagus, Sabrang. Banyak hal yang kau kerjakan sehingga aku puas dalam kebangkitanku kali ini. Bahkan niatku untuk menghancurkan desa ini menjadi urung karena kau yang memimpin desa ini sekarang. Iya, aku sekarang lurah di desa ini. Bagus. Kau telah berhasil menyingkirkan musuh besarku yang bernama Ki Mujur. Cuma satu permintaanku padamu yang harus kau penuhi. Pasti dia menyuruhku lagi. Kau mendengar bicaraku? Iya, aku mendengarnya, Marompang. Siapa yang berada di dalam kamarmu itu? Istriku, Suni. Cantikkah dia? Kalau tidak cantik, aku tidak akan mengawininya. Punya anakkah dia? Punya, Wulandari. Nah, aku butuh dia. Butuh untuk kebangkitanku berikutnya. Tapi kau tidak boleh memilikinya. Dia hakku, dia milikku. Kau harus bujuk dia tinggal bersamamu di sini. Dia pasti senang menjadi anak seorang lurah, walau anak tiri. Dan selama dia tinggal bersamamu dan istrimu, kau harus jaga sebaik-baiknya. Tapi ingat, dia bisa berbahaya. Karena anak itu sekarang menjadi murid seorang perempuan sakti bernama Nyi Sepi. Bagaimana caranya untuk membujuk Wulandari? Ingat, Ki Sabrang, Nyi Sepi adalah salah satu musuh besarku juga. Kenapa muka Marompang mulai menjadi buruk? Aku bahagia dan sangat puas. Apa yang ingin ku dapatkan telah aku dapatkan. Aku mendapat seorang kekasih yang bernama Ki Sanokeling. Kami bercinta habis-habisan. Bahkan kami bercinta sampai mencapai surga. Lalu kau sudah berhasil menjalankan tugasmu membunuh Ki Mujur. Lihat, aku cepat menjadi tua karena aku puas. Kau belum tidur, Suni? Belum. Kenapa? Aku melihat seorang perempuan berwajah buruk melintas di halaman rumah ini. Itu hanya perasaanmu saja, Suni. Betul, aku tidak bohong. Sudahlah. Istriku telah melihat Marompang. Bagaimana perasaanmu setelah aku resmi jadi lurah di desa ini? Ya, suka. Lah, kenapa jawabmu lesu begitu? Kau tidak gembira, Suni? Percuma aku gembira kalau apapun yang aku kenakan ini bukan milikku, tapi semua untuk Wulandari. Padahal anak itu tidak akan pernah kembali kemari. Kini semua itu milikmu. Semua milik Wulandari itu milikmu. Betul? Betul. Kini aku gembira. Aku gembira kalau Ki Sabrang sudah menjadi lurah di sini. Aku sudah menjadi pulurah. Aku bisa bangga pada siapapun. Aku akan berkeliling-keliling desa dengan kereta kuda. Bila hari sudah sore, aku akan memakai baju yang indah dan perhiasan yang bagus-bagus. Biar semua orang tahu bahwa aku kini sudah kaya. Sudah jadi istri seorang lurah. Aku sudah menjadi istri Raden Sabrang Pramadharma. Tapi ada satu hal yang aku minta padamu, Sun. Apa itu, Ki? Kau harus bisa membujuk Wulandari untuk tinggal di sini. Buat apa kalau Wulandari tinggal bersamaku di sini? Tentu dia akan jadi sainganku dan pasti dia akan jadi istri Ki Sabrang nanti. Tidak. Aku berjanji. Aku tidak mau. Apakah kau tidak kasihan melihat anakmu mengembara dari satu desa ke desa yang lain, dari satu hutan ke hutan yang lain? Aku tidak mau bila dia tinggal di sini. Akhirnya sampai juga aku di puncak Gunung Raya ini menjelang tengah hari. Tempat ini indah dan sunyi. Mungkin Ki Mujur berada di dalam gubuknya. Ki Mujur, aku datang. Ki Mujur, boleh aku masuk? Ki Mujur sedang tertidur pulas. Apakah pantas aku masuk? Tapi muka Ki Mujur membiru. Ki Mujur? Gusti. Ki Mujur telah meninggal. Gusti. Kenapa begini? Nyi Guru. Ki Mujur sudah tidak ada. Padahal aku datang kemari untuk menyampaikan pesan dari Nyi Guru, Ki Mujur.
Aku akan menyampaikan pesan dari kekasih Ki Mujur. Tapi kini sudah tidak bisa. Semua sudah terlambat. Benar-benar terlambat. Seperti yang selalu Ki Mujur katakan. Wulan? Wulandari? Kang Batara. Kau ada di sini, Wulan? Ki Mujur, Kang. Ki Guru? Kenapa Ki Guru? Ki Guru meninggal? Oh, Ki Guru. Aku adalah murid yang berdosa. Sampai Ki Guru meninggal pun aku tidak berada di samping Ki Guru. Batara meneteskan air mata di samping mayat Ki Mujur, sedangkan Wulandari berdiri dengan kesedihan yang sama. Perlahan-lahan, Batara mencium kening gurunya dengan hikmat, lalu dia rapikan mayat gurunya. Dan tanpa berkata apa-apa, Batara menggali lubang untuk menguburkan mayat gurunya. Batara dan Wulandari bekerja tanpa bicara sedikit pun. Mereka bekerja dengan kepedihan yang teramat sangat. Ketika matahari sedang tertutup awan, ketika cuaca mendung perlahan, mayat Ki Mujur sudah mereka letakkan ke dalam lubang. Lalu tanah yang menggunduk di sisi lubang mereka turunkan. Setelah Ki Mujur terkubur dengan rapi, Batara lama terdiam di sisi kuburan. Air matanya menderas turun, sehingga Wulandari tak tahan melihatnya. Dia pegang pundak kekasihnya dari belakang. Dia rebahkan kepalanya dengan perlahan, sementara air mata Wulandari membasahi pundak Batara. Suasana diam dan berkabung sangat terasa. Di sela-sela suasana seperti itu, Wulandari menuturkan kepada Batara apa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu antara Nyi Sepi dan Ki Mujur. Wulandari menceritakan ikrar kedua guru mereka, sehingga Batara bertambah pedih mendengarnya. Rupanya kedua guru kita sudah menyetujui dan merestui hubungan kita. Bahkan mereka sudah meresmikan hubungan kita. Mereka adalah orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang arif bijaksana, arif akan hubungan kedua murid mereka. Hubungan dan percintaan kita adalah penerus percintaan mereka, Kang. Kita tidak boleh mengecewakan mereka, Wulan. Iya. Kita adalah penerus ilmu-ilmu yang mereka miliki. Dan kita adalah penerus dan penebus kekalahan mereka. Hari masih pagi. Kang Batara sudah duduk di samping kuburan Ki Mujur. Kang Batara? Wulan. Apakah Kang Batara tidak merasa dingin di luar sepagi ini? Sudah biasa, Wulan. Apalagi ketika Ki Mujur masih hidup. Hari masih gelap, kabut masih tebal. Aku sudah harus memikul air dari bawah. Tapi tanpa terasa, latihan seperti itu membuat tubuhku tahan dan kuat dalam cuaca dingin seperti ini. Kang Batara, apakah Kang Batara akan menetap di puncak gunung ini? Aku belum tahu, Wulan. Tapi untuk sementara waktu ini, aku tidak akan turun. Aku masih ingin selalu di dekat kuburan Ki Guru. Aku merasa berdosa, Wulan. Aku murid yang keras kepala. Kalau saja nasihat Ki Guru aku ikuti, tentu aku akan berada di samping Ki Guru di saat beliau meninggal dunia. Di bawah sana, penuh dengan kedurjanaan, Kang Batara. Penuh dengan kemunafikan. Itu sebabnya aku tidak mau turun dulu ke dunia ramai, Wulan. Hidup di sini lebih tenang, seolah-olah waktu tidak berjalan. Wulan. Iya, Kang. Banyak sudah kawan-kawan kita yang sudah menikah, ya kan? Iya, bahkan Gandini merayakan pesta pernikahan mereka selama 7 hari 7 malam. Tentu sebuah pesta yang sangat meriah. Iya, pesta yang sangat meriah. Sayang, desa itu baru saja selesai dari menghadapi peperangan. Tapi tiba-tiba Ki Rekso seperti lupa, sehingga dia mengadakan pesta besar-besaran seperti itu. Tapi rakyat desa itu bergembira, Kang Batara. Mereka tenggelam dalam kemeriahan. Kau tahu? Iya. Aku dan Nyi Guru berada di sana. Kami ingin menyaksikan pesta besar itu sambil menanti kalau Gandini datang meminta maaf padaku. Minta maaf? Nyi Guru masih ingin mengobati sakit Ki Rekso, tapi dengan syarat bahwa Gandini harus minta maaf padaku atas perlakuannya selama aku dan Nyi Guru berada di rumahnya dulu. Apakah Ki Rekso masih sakit? Masih, tapi sampai sekarang Gandini belum mau datang minta maaf, sehingga Nyi Guru pun belum mau meneruskan pengobatan. Sayang, dia korbankan orang tuanya demi dirinya. Ya, Gandini memang manusia angkuh. Dia pasti cocok dengan suaminya. Wulandari, apakah kau akan melaksanakan permintaan kedua guru kita? Ya, kita harus menuntut ilmu dulu, baru kita pikirkan kapan kita akan menjadi suami istri. Aku juga begitu. Betul kata Ki Rabumi, bahwa banyak peristiwa penting yang sudah terjadi di negeri ini. Kang, ada satu hal yang belum aku katakan pada Kang Batara tadi pagi. Apa itu, Wulan? Aku sudah bertemu dengan ibuku. Hah? Di mana? Di Lubuk Mentilin, ketika pesta perkawinan Gandini berlangsung. Dengan siapa ibumu di sana? Ibu datang bersama dengan Ki Sabrang. Hah? Ki Sabrang? Iya, ibuku sudah menjadi istri Ki Sabrang.
Ini kesempatan kita untuk menghancurkan Kisabrang. Oh, jangan Kang Batara. Kisabrang sangat akrab dengan Raden Wangsadirja. Batara berpikir lama, berpikir bagaimana caranya dia menghancurkan musuh lamanya itu. Sementara Wulandari merenung, memikirkan ibunya yang sangat dia cintai itu. Kang Batara mau kemana? Mau ke Lubuk Mentilin? Untuk apa? Mau bicara pada Ki Rekso. Mau bicara apa, Kang? Mau menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa Ki Rekso sedang dilingkungi oleh orang-orang yang berjiwa busuk. Dan kalau perlu, mau membuat perhitungan dengan Kisabrang. Tidak usahlah, Kang. Buat apa kita ikut campur urusan dunia seperti itu? Bukankah Kang Batara akan lebih tenang berada di puncak gunung ini? Mendengar nama Kisabrang, rasanya dendam lamaku terusik lagi. Kalau begitu aku ikut. Mari, kalau mau ikut. Tapi aku ikut bukan untuk membantu Kang Batara membuat perhitungan dengan Kisabrang, tapi untuk mencegah Kang Batara bertarung dengan Kisabrang. Kenapa kau jadi berbalik begini, Wulan? Kenapa kau tiba-tiba berpihak pada Kisabrang? Kang, saya bukan berpihak pada laki-laki busuk itu. Tapi saya takut kalau Kang Batara mendapat celaka. Karena Kisabrang adalah sahabat Raden Wangsadirja, sedangkan Raden Wangsa adalah orang yang berpengaruh di kota raja. Kalau soal balas dendam, saya juga punya dendam tersendiri pada Kisabrang. Bahkan kalau saya mau, dendam itu sudah bisa saya laksanakan pada saat pesta perkawinan Gandini. Tapi Nyi Guru menasihati saya, Kang, supaya saya menahan diri. Nyi Guru mengatakan, saat untuk membalas sakit hati bukanlah sekarang, tapi beberapa tahun lagi. Percayalah, Kang Batara, Nyi Guru pasti punya pandangan yang jauh ke depan. Baiklah, tapi aku tetap ke Lubuk Mentilin. Aku ingin melihat sepak terjang Kisabrang di sana. Kita bersama-sama ke sana, kan? Iya, bersama-sama. Apakah sudah berkumpul Anda sekarang semuanya, masih mendengarkan kita? Sandiwara Radio di Tidak ada channel yang Memori tertinggal, 80. kecuali prajurit yang sakit di rumah. Kalau begitu, akan aku mulai saja pidatoku ini. Silahkan, Ki Lurah. Perhatian! Perhatian semuanya! Para prajurit Dharmasraya yang berbahagia. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan terima kasih pada kalian bahwa kalian telah memenuhi permintaan saya untuk berkumpul di alun-alun desa ini. Seperti yang kalian tahu, bahwa saya selama ini adalah sebagai seorang perwira sandi. Sehingga saya tahu bagaimana pertempuran yang telah kalian lalui untuk mempertahankan desa ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian kalian terhadap desa kita ini. Ada satu pengumuman yang akan saya sampaikan pada kalian semua. Pengumuman itu adalah berita dari kota raja, di mana Sri Bagina Maharaja telah mengangkat saya sebagai lurah Lubuk Mentilin. Tenang, tenang semuanya. Tenang. Pengangkatan saya ini adalah untuk menggantikan Ki Lurah yang sudah almarhum. Tenang. Tenang, tenang semua. Tenang. Tenang. Demi kesejahteraan kalian, maka upah kalian sebagai prajurit desa akan saya naikkan 2 kali lipat. Dan perlu juga kalian ketahui bahwa atas pengangkatan saya ini, saya telah diberi gelar oleh kerajaan, yaitu Raden Sabrang Pramadharma. Hidup Raden Sabrang! Hidup Pramadharma! Hidup Raden Sabrang! Hidup Pramadharma! Hidup! Terima kasih, terima kasih. Bagaimana istriku? Sekarang kekuatan desa telah berada di tanganku. Akulah panglima perang sekarang di sini. Akulah pengganti Ki Rekso di sini. Gandini tentu tidak akan bisa berkutik dengan kedudukan Kisabrang sekarang ini. Oh, tentu. Aku memang berniat untuk memojokkan dia. Supaya dia tahu bahwa dia sekarang tidak punya kekuatan apa-apa lagi di desa ini.
Kalau perlu, dia boleh angkat kaki dari sini. Ya, memang harus begitu. Kalau boleh, dia cepat-cepat pergi dari sini. Kalau Ki Wista bagaimana dia? Apakah masih perlu dia diangkat jadi wakil Ki Sabrang? Menurut surat keputusan kerajaan, memang begitu. Dan lagi, orang itu tidak berbahaya. Kita butuh dia, karena sebagian penduduk desa masih patuh pada dia. Kalau tidak, singkirkan saja dia. Jangan. Aku tidak mau kalau orang-orang di kota raja menjadi gempar istriku. Lalu apa yang akan Ki Sabrang lakukan sekarang? Kita harus membuat rumah di Lubuk Mentilin. Karena rumah ini terlampau jauh dari sana. Aku mau. Kalau membuat rumah di Lubuk Mentilin, rumah itu buatku. Kenapa kau serakah betul, Suni? Aku tidak serakah, Ki Sabrang. Aku kan memang belum punya rumah. Baiklah. Akan aku buatkan kamu rumah di Lubuk Mentilin. Di mana kau mau dibangunkan rumah? Di mana? Di bekas rumahku yang lama. Batara, kau terlambat datang. Kalau tadi pagi kau hadir di desa ini, maka kau akan melihat betapa angkuhnya babi tua itu berpidato di hadapan pasukan Lubuk Mentilin. Sebenarnya, aku dan Wulandari sudah sampai di sini sejak tadi pagi. Begitu? Betul, Ki Wista. Aku tadi pagi berkunjung ke tempat ibuku, sedangkan Kang Batara berdiri jauh di alun-alun. Iya, maaf. Aku tidak sadar kalau kau kini sudah menjadi anak Ki Lura, karena ibumu adalah istri Ki Lura. Aku tidak pernah merasa sebagai anak Ki Sabrang. Bahkan aku jijik melihat wajahnya. Wulandari tidak akan pernah bisa melupakan kejadian-kejadian masa lalu, Ki Wista. Itu sebabnya aku dan Wulandari sembunyi-sembunyi datang kemari, supaya orang-orang desa tidak terkejut melihat kehadiran kami. Syukurlah kalau begitu, sehingga aku menjadi lebih tenang. Karena masih ada orang-orang yang berpihak kepada Ki Rekso almarhum. Sungguh sayang aku tidak berada di sini ketika Ki Rekso meninggal, sehingga aku tidak bisa memberikan penghormatan terakhir pada beliau. Yang penting sekarang, kita harus meneruskan perjuangan Ki Rekso. Berjuang untuk mengusir penjajah. Berjuang untuk menghapus kemiskinan di desa ini. Sedangkan Ki Lurah yang baru ini berlainan sekali. Yang dia pikirkan hanya kedudukan dan harta. Bahkan dia adalah mata-mata Singasari. Betul begitu, Batara? Betul. Aku tahu persis itu. Hanya sayang, Ki Lurah yang lama tidak pernah percaya kalau Ki Sabrang itu berbahaya. Sehingga Ki Sabrang bisa leluasa di desa ini. Kalau saja dulu Ki Rekso mau mempercayainya. Kini sudah terlambat, Batara. Ki Sabrang sudah mempunyai kedudukan yang kuat. Kita sulit untuk mendobraknya. Apalagi hampir seluruh prajurit Lubuk Mentilin sudah berpihak pada dia. Jadi aku harap Ki Wista tetap mendampingi Ki Sabrang. Sehingga aku tahu apa yang akan dilakukan pengkhianat itu di masa-masa yang akan datang. Aku gembira mendapat tugas ini, Batara. Mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, aku akan datang kemari mencari berita tentang Ki Sabrang. Ya, aku bersedia membantu kalian berdua. Kang Batara akan kembali ke puncak Gunung Raya pagi ini? Iya, Bulan. Aku ingin menyepi dulu di sana setelah melihat keruwetan hidup ini. Aku akan kembali ke Telaga sore. Kalau begitu, akan aku antar kau sampai ke sana. Tidak usah, Kang. Biar aku sendiri. Aku harus mengantarkanmu. Bukankah hubungan kita sudah direstui oleh Nyi Guru? Iya, Kang. Tapi aku kasihan melihat Kang Batara. Kang Batara terlampau letih. Kang Batara harus banyak beristirahat. Jadi, biar aku jalan sendiri. Apa kau marah? Kang, kenapa aku harus marah? Aku menyayangi Kang Batara. Itu sebabnya aku ingin pulang sendiri. Supaya Kang Batara bisa cepat sampai di puncak Gunung Raya. Lalu melakukan istirahat yang banyak. Baiklah, pulanglah. Nanti kalau aku sudah tenang, aku akan berkunjung ke Telaga sore. Iya, aku tunggu. Salam buat Nyi Guru. Akan aku sampaikan salam Kang Batara pada beliau. Nyi Guru! Wulan! Apa kabar Ki Mujur, Wulan? Nyi Guru. Apa yang terjadi, Wulan? Ki Mujur sudah meninggal. Benar dugaanku. Rupanya itu yang menyebabkan aku gelisah beberapa hari ini. Aku tidak menemui Ki Mujur. Karena sesampai aku di sana, aku dapatkan Ki Mujur sudah meninggal. Semuanya sudah terlambat. Selalu terlambat. Tidak lama setelah aku datang, Kang Batara pun datang. Datang juga rupanya murid tunggalnya itu. Iya.
Bagaimana bentuk mayat Ki Mujur ketika kau jumpai dia, Wulan? Tubuh Ki Mujur berwarna biru, sedangkan di mulutnya ada bekas busa yang sudah kering. Lalu apa yang kalian pikirkan ketika melihat mayat Ki Mujur seperti itu? Aku dan Kang Batara tidak berkata apa-apa, Nyi Guru, kecuali menguburkan mayat itu sebaik-baiknya. Racun. Ki Mujur mati diracun orang. Betul begitu, Nyi Guru? Betul, Wulan. Tanda-tandanya sudah jelas bahwa pendekar tua itu mati diracun orang. Itu sebabnya aku cemas ketika melihat cara dia mempertahankan diri dari serangan orang luar. Itu sebabnya aku menyuruhmu ke sana untuk memperingatkan Ki Mujur. Tetapi sayang, semuanya sudah terlambat. Terlambat buat Ki Mujur. Laki-laki itu selalu saja terlambat di dalam langkah hidupnya sehingga dia menemui ajalnya. Tetapi biarlah, Wulandari, nama Ki Mujur tidak bisa aku buang dari dalam hatiku yang paling dalam. Pasti nama itu akan aku bawa mati kelak. Rupanya perjumpaanku dengan dia di puncak Gunung Raya itu adalah perjumpaan kami yang terakhir. Nyi Guru, perjumpaan untuk perpisahan. Nyi Guru, janganlah Nyi Guru bersedih begitu. Aku dan Kang Batara akan meneruskan cita-cita Nyi Guru berdua. Bahkan percintaan kami adalah cermin percintaan Nyi Guru yang akan kami akhiri dengan bahagia. Percayalah Nyi Guru, kami tidak akan mengecewakan Nyi Guru dan tidak akan mengecewakan Ki Mujur yang sudah berada di alam sana. Nah, itu lihat siapa yang naik kereta kuda itu pagi ini. Suni, istri Ki Sabrang. Lagaknya seperti kaum bangsawan saja. Dia lupa pada asal-usulnya, bahwa dia dulu berasal dari petani miskin. Kini mundar-mandir naik kereta kuda, sama dengan anaknya. Anaknya? Anaknya yang mana, Den? Anaknya yang bernama Wulandari. Kemarin pagi mundar-mandir di muka rumah ini. Dia mau memamerkan padaku bahwa dia kini sudah jadi anak Ki Lurah. Apakah mereka pikir negeri ini mereka yang punya, apa? Sudahlah, Den. Jangan dihiraukan. Walau bagaimana, Den Gandini masih dihormati orang sebagai anak Ki Lurah yang lama. Tidak, aku harus ke kota raja. Aku akan adukan soal ini pada Kang Wangsa. Ki Wista, kalau ibuku pulang, bilang aku sedang ke kota raja ya. Baik, Den. Jangan berdiri begitu di hadapanku. Aku capek, Kang Wangsa. Aku baru datang dari Lubuk Mentilin. Aku tahu. Itu sebabnya aku suruh kau duduk dulu. Aku kesal. Kesal kenapa? Kenapa pengawal Kang Wangsa menahan aku di depan? Anda Kenapa sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Oh itu, pengawal itu orang baru. Dia belum tahu kalau kau istriku. Aku ingin sekali menempelengnya sekarang. Tidak usah, biar aku nanti yang menempelengnya. Gandini tidak tahu kalau orang-orang di kota raja tidak aku beritahu bahwa aku punya istri lagi. Kang Wangsa. Ada apa, Gandini? Sejak tadi kau marah-marah saja. Aku memang ingin marah. Aku ingin melapor pada Kang Wangsa. Bicaralah, melaporlah. Aku sudah siap mendengarmu dari tadi. Kenapa Ki Sabrang yang diangkat jadi lurah di desaku? Kenapa tidak aku? Apa haknya? Apa keturunannya? Memang dia tidak punya keturunan apa-apa untuk bisa diangkat jadi lurah. Nah, memang nenek moyangnya tidak ada keturunan lurah. Tapi aku tidak bisa menolak. Lalu, kenapa Kang Wangsa biarkan dia menjadi lurah di sana? Gandini, aku tidak bisa bilang apa-apa. Karena yang mengangkat dia bukan aku, tapi langsung Sri Baginda Maharaja. Sedangkan aku hanya tinggal berpesan pada Ki Sabrang, supaya istriku tetap dihargai sebagai anak lurah yang lama. Dihargai apa? Malah aku sekarang seperti diejek oleh Ki Sabrang. Aku malah seperti dikucilkan. Aku seperti dalam penjara. Gandini, itu hanya perasaanmu saja. Bukan perasaan, tapi kenyataan. Kalau Kang Wangsa tidak menyelesaikan masalah ini, akan aku lawan Ki Sabrang. Jangan. Aku mohon jangan kau melawan Ki Sabrang. Kalau kau melawan dia, sama kau melawan kerajaan. Ki Sabrang telah mengumumkan ke seluruh desa, terutama kepada seluruh pasukan Lubuk Mentilin yang bernaung di bawah kerajaan Darmasraya, bahwa dirinya sudah diangkat oleh kerajaan Darmasraya sebagai lurah di desa itu. Bahkan dengan bangga dikatakannya bahwa dirinya sudah diberi gelar oleh kerajaan dengan gelar Raden Sabrang Pramadharma. Sikap Ki Sabrang itu sangat menyakitkan hati Gandini, sehingga perempuan muda itu pergi ke kota raja menyusul suaminya. Sesampainya di kota raja, Gandini menceritakan semua kejadian itu. Namun Raden Wangsa menanggapinya dengan tenang-tenang saja. Melihat kejadian itu, Gandini makin tambah tidak percaya terhadap suaminya. Sementara itu Wulandari terkejut ketika Nyi Sepi mengungkapkan bahwa Ki Mujur tewas pasti diracun orang. Wulandari, kemarilah.
Aku ingin bicara padamu. Iya, Nyi Guru. Duduklah di sini. Iya. Hidup ini kan bukan abadi, seperti banyak yang diangan-angankan orang. Dan kau telah melihat serta menyaksikan sendiri bahwa yang tua pergi, walau kadang-kadang kepergian itu dengan cara yang menyedihkan. Sedangkan bayi-bayi pun lahir untuk meneruskan kehidupan di bumi ini. Iya, Nyi Guru. Begitu pula denganku nanti. Entah kapan aku harus pergi, aku belum tahu. Nah, aku tidak mau terjadi seperti yang dialami Ki Mujur. Ki Mujur pergi tanpa meninggalkan pesan apapun untuk penerusnya. Sehingga aku yakin Batara sedang kehilangan pegangan. Pemuda itu sedang kehilangan arah. Wulan, ilmu yang kau pelajari dariku belumlah apa-apa. Belum sempurna. Sedangkan aku terus berangsur tua. Aku bukan Mak Rompang yang berkali-kali bisa menjadi muda kembali. Untuk itu, aku ingin menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan ilmu-ilmuku ini, kau pergilah ke puncak Gunung Sumbing. Di sana, di kuburan guruku yang bernama Ki Pandai Urat, ada sebuah kitab yang harus kau miliki muridku. Sebuah kitab, Nyi Guru? Ya, kitab itu ditulis oleh kakek gurumu. Kitab itu sangat lengkap tentang lanjutan ilmu-ilmuku. Bahkan kitab itu juga menerangkan tentang ilmu pengobatan yang aku ajarkan padamu. Kalau saja Ki Mujur sempat aku tolak, dia tidak akan mati seperti itu. Kenapa Nyi Guru berpesan seperti ini? Apakah Nyi Guru akan pergi menyusul Ki Mujur? Bukan begitu, muridku. Aku cuma berjaga-jaga. Karena aku tidak mau terjadi seperti guru kekasihmu itu. Lalu, di sebelah mana kitab itu Nyi Guru simpan? Kalau kau gali di dekat sebelah kepala dari kuburan Ki Pandai Urat, maka kau akan menemukan sebuah peti kecil. Di dalam peti itulah aku letakkan kitab yang ditulis oleh kakekmu. Bila telah aku temukan, lalu bagaimana Nyi Guru? Bawalah kemari, kita pelajari bersama-sama. Baiklah, kapan saya harus berangkat, Nyi? Berangkatlah sekarang juga. Sementara kita dalam keadaan senggang seperti ini. Baiklah, tapi ingat, jangan melewati tempat-tempat yang ramai. Karena bahaya Mak Rompang belum habis. Bahkan mungkin Mak Rompang sedang bertambah ganas. Baik, Nyi Guru. Kemana lagi kau, Gandini? Siang-siang begini sudah berkemas-kemas. Saya mau pulang ke Lubuk Mentilin. Kalau mau pulang, biar diantar dengan kereta kuda. Saya tidak mau diperlakukan seperti putri raja. Saya anak desa, saya anak jalanan. Yang aku maksud kau tidak baik menunggang kuda sampai ke Lubuk Mentilin. Karena kau sedang hamil, Gandini. Saya tahu apa yang saya lakukan. Iya, kalau kau celaka, bagaimana? Itu sudah suratan saya. Gandini, jangan begitu. Biar diantar. Kalau ingin mengantar saya, Kang Wangsa tidak usah menyuruh orang lain. Kenapa tidak Kang Wangsa saja yang mengantar saya? Bukankah Kang Wangsa suami saya? Gandini, bukan aku tidak mau mengantarmu. Tapi aku banyak urusan di kota raja ini, Gandini. Kang Wangsa bohong. Sudah 3 hari aku di sini. Tidak pernah aku lihat Kang Wangsa sibuk. Kerja Kang Wangsa hanya pergi bersama kawan-kawan. Lalu pulang tengah malam dalam keadaan mabuk. Apakah itu yang Kang Wangsa katakan bahwa Kang Wangsa banyak urusan? Gandini, kamu tidak tahu urusan laki-laki. Saya tahu. Bahkan saya sangat tahu. Apakah Kang Wangsa pikir saya ini buta? Saya pernah mengikuti kemana Kang Wangsa pergi. Ternyata Kang Wangsa pergi menyabung ayam dan minum tuak sampai mabuk. Gandini, itu semua aku lakukan tidak tiap hari. Paling-paling setahun sekali. Dan itu juga kalau aku punya waktu senggang. Sudahlah, aku mau pulang. Tunggu dulu, dengarkan dulu, Gandini. Tidak usah, aku tidak mau lagi mengganggu Kang Wangsa di sini. Kalau kau tidak percaya, mari ikut aku hari ini. Kau akan terkejut melihat apa yang aku kerjakan. Hari ini, aku harus menghadiri persiapan penyintaian. Karena pasukan Singasari sudah semakin merajalela di seputar kota raja. Lihat sajalah. Sebenarnya aku tidak boleh mengatakan ini padamu. Karena pekerjaanku ini adalah pekerjaan rahasia. Pengintaian yang akan aku lakukan ini adalah pengintaian berbahaya. Jadi itu sebabnya kau tidak pernah melihat apa sebenarnya pekerjaanku di kota raja ini, Gandini. Aku juga seorang pasukan pengintai. Ya, kalau dibandingkan denganmu, tentu tugasku lebih berat, Gandini. Karena tanggung jawabku meliputi seluruh kerajaan Dharmasraya. Saya juga seorang pasukan pengintai. Saya bahkan seorang perwira pengintai. Walau batasannya hanya sekedar desa. Tapi saya pernah berjuang. Saya pernah bertempur berhari-hari untuk mempertahankan Lubuk Mentilin dari serbuan pasukan Singasari. Saya pernah berperang dengan bermandikan darah. Saya pernah berperang di antara prajurit-prajurit yang merintih karena terluka. Saya pernah berperang di antara mayat yang bergelimpangan. Iya. Itu tidak seberapa. Kalau pengalamanku... Sudah, saya sudah muak mendengar peperangan. Saya muak untuk bicara membela kerajaan. Karena yang saya dapat adalah hak milik saya direbut orang. Hak saya sebagai penerus tugas Ki Rekso diambil orang.
Sedangkan kerajaan diam saja. Kang Wangsa diam saja, tidak membela saya. Gandini, tunggu. Aku tidak menyangka kalau istriku itu seorang perwira pengintai. Pantas dia jago dalam hal adu titik jaya. Dia punya pengalaman perang yang hebat. Sedangkan aku tidak pernah berperang. Ceritaku tadi hanya aku buat-buat saja. Tapi sudah, aku tidak perlu merisaukan dia betul. Dia itu hanya seorang perempuan kampung. Walaupun dia itu cantik. Hari sudah sore. Desa Tanah Retak baru aku masuki. Sebaiknya aku bermalam di desa ini. Kalau aku meneruskan perjalanan, pasti aku akan bertemu dengan orang-orang Singasari yang banyak berkeliaran. Itu ada rumah. Aku permisi saja pada pemiliknya untuk tidur di sana sampai hari pagi. Pemilik rumah itu memandangku dengan aneh. Mungkin dia belum pernah melihat perempuan menunggang kuda. Maaf, Kisanak. Iya. Boleh saya menginap di rumah Kisanak ini? Saya takut kemalaman. Iya, boleh. Terima kasih. Nah, kalau mau keluar dari dalam rumah, mereka berbisik-bisik. Pasti mereka membicarakan aku. Kalau mereka berbuat kurang ajar, akan aku bereskan dua-duanya. Kisanak, silahkan masuk. Iya. Silahkan Kisanak tidur di kamar ini. Terima kasih. Kamar ini terlampau besar buat saya. Tentu saya harus memberi kamar yang terbaik untuk Kisanak. Karena Kisanak adalah orang bangsawan dari kota raja. Oh, Kisanak kenal dengan saya? Bukankah Kisanak pernah lewat di desa ini beberapa bulan yang lalu? Bahkan Kisanak menginap di rumah Ki Awi. Iya. Saya pernah menginap di rumah dukun itu. Cuma begini. Kami mau memberikan kamar ini pada Kisanak untuk 1 malam. Cuma kami minta... Oh, iya. Bayaran. Oh, tentu. Saya akan bayar sewa kamar ini untuk 1 malam. Iya. Tapi bayaran kamar ini tidak seperti biasa. Saya minta harga 2 kali lipat. Hah? 2 kali lipat dari harga biasa? Iya. Harga biasa itu berapa? 2 kali lipat sewaktu Kisanak menyewa kamar di rumah Ki Awi dulu. Baik, akan saya bayar. Tapi kenapa saya harus bayar 2 kali lipat? Maaf, bukankah Kisanak orang kota? Seorang bangsawan? Tentu harga seperti itu bukan masalah bagi Kisanak. Baiklah, nih. Terima kasih. Pemilik rumah ini aneh. Sejak tadi dia memperhatikanku dengan curiga. Maaf, saya dan adik saya tadi akan tidur di rumah kawan. Kenapa? Kami tidak biasa tidur serumah dengan seorang perempuan. Oh, begitu. Silakan. Permisi. Iya. Sudah larut malam, tapi aku tidak bisa tidur. Pikiranku selalu tertuju pada Kang Wangsa. Apakah dia memang seorang petugasan di kerajaan? Kalau iya, tentu saja pekerjaannya tidak akan bisa terlihat jelas. Tapi kalau tidak, berarti aku sudah menikah dengan seorang bangsawan pemabuk dan penjudi. Aneh. Pintu-pintu dan jendela kamar ini sudah tertutup rapat. Tapi kenapa ada angin bertiup di dalam kamar ini? Ini pasti Mak Rompang. Dulu, ketika aku baru kenal dengan Mak Rompang, juga ada angin bertiup seperti ini. Kereta kuda. Aku mendengar suara kereta kuda mendekat kemari. Tapi suara kereta kuda itu agak lain dari biasanya. Coba aku lihat. Kereta kuda. Aku yakin itu memang kereta kuda Mak Rompang. Kereta kuda itu berhenti persis di depan rumah ini. Kusir kereta kuda itu, kusir kereta kuda Mak Rompang. Iya, kusir itu tidak sah. Dan itu Mak Rompang. Muka Mak Rompang sudah mulai berubah. Mukanya buruk, dia mulai menua. Gandini, kemarilah. Gandini, kemarilah. Mak Rompang memanggilku. Aku disuruhnya naik ke atas kereta kuda itu. Gandini, kemarilah. Perlahan-lahan bagai kehilangan kesadaran, Gandini membuka pintu rumah, lalu dia menuju kereta kuda yang sudah menunggunya. Sedangkan lampu kereta itu tampak berkedip-kedip tertiup angin. Kusir Mak Rompang yang bernama Daksa memandang Gandini dengan wajah kaku.
Gandini tidak mempedulikannya. Perempuan yang sedang hamil itu terus naik ke dalam kereta. Lalu kereta itu kembali berjalan. Kali ini kereta kuda itu berjalan mendaki menuju awan, bahkan mendaki bagi hendak terbang ke bulan. Sementara jejak kereta kuda itu tampak jelas di langit malam, bagai jejak seekor ular naga besar yang sedang menapak menuju bulan. Lolong anjing terdengar di ujung desa, sedangkan obor-obor di desa Tanah Retak tampak bergerak-gerak banyak sekali, seolah-olah sedang ada keramaian di desa yang sepi itu. Sementara itu, cahaya bulan menyirami seluruh desa dengan warna pucat. Mana perempuan pembunuh itu? Yang membunuh Ki Awi itu mana? Iya. Mungkin dia sedang tidur. Sedang tidur? Iya. Bangunkan. Ayo, bangunkan dia. Hei, bangun kamu perempuan pembunuh. Dia tidak mau bangun. Mungkin dia tertidur pula. Mari kita lempari rumah ini dengan batu. Mari kita lempari dengan batu. Bagaimana kalau kita serbu saja ke dalam rumah itu? Ayo, serbu! Hei, perempuan pembunuh, keluar kamu! Buka pintu kamar ini. Ayo, kita buka kamar ini. Ayo, kita buka. Ayo. Kosong. Perempuan itu tidak ada di dalam kamar. Periksa seluruh kamar rumah. Ayo. Tidak ada. Rumah ini kosong. Mungkin dia keluar. Mungkin dia ada di halaman rumah bersembunyi. Ayo. Ayo. Tadi perempuan itu aku suruh tidur di kamar ini. Tapi jangankan di kamar ini. Seluruh kamar rumah dan seluruh ruangan rumah ini dia tidak ada. Apakah dia perempuan siluman? Rambut. Rambut siapa yang tergantung di para rumah ini? Rambut ini hitam dan sangat panjang. Rambut ini seperti bergerak. Celaka, di setiap ujung rambut ini menetes darah. Laki-laki itu masih memandang rambut yang tergantung di atas para rumahnya. Rambut itu panjang, lebat, dan kasar. Bahkan kini, di setiap ujung rambut itu menetes darah segar. Bahkan tetesan darah itu makin lama makin banyak, sehingga laki-laki yang memperhatikannya bertambah heran. Kini rambut semakin panjang dan semakin lebat. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode ke-7, Lembah Meratap. Dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Jab Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.